Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Latif. Di sini saya akan membawa materi bahasa pemrograman. Selamat datang di materi bahasa pemrograman dasar. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana si komputer bisa mengerti bahasa kita melalui bahasa pemrograman. Tujuan pembelajarannya di sini yang pertama, memahami apa itu pemrograman dan mengapa penting untuk kita pelajari. Yang kedua, mengenal dasar-dasar logika. Yang pertama, di sini ada algoritma, flowchart, dan pseudocode. Yang ketiga, mengetahui fungsi serta jenis-jenis bahasa pemrograman. Menyadari bagaimana pemrograman dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata dan membuka peluang di masa depan. Kenapa sih kita harus antusias belajar bahasa pemrograman ini, teman-teman? Karena kita belajar bahasa pemrograman itu sendiri bukan sekedar nulis kode, teman-teman, tetapi juga melatih cara berpikir kita secara logis, kreatif, dan sistematis. Dengan kemampuan yang kita miliki ini, kita bisa membuat aplikasi, mengontrol perangkat, mengolah data, dan menciptakan solusi yang bermanfaat untuk banyak orang. Mari kita mulai perjalanan seru ini. Lihat bagaimana langkah-langkah kecil dalam menulis program dan menghasilkan sesuatu yang besar. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Pemrograman dasar. Mari kita lanjutkan pembahasan kali ini mengenai materi hari ini, yaitu mempelajari bahasa pemrograman dasar. Apa sih itu pemrograman? Pemrograman adalah proses membuat serangkaian instruksi yang kita perintahkan agar komputer dapat mengetahui dan menjalankan tugas tertentu. Instruksi ini ditulis dalam bahasa pemrograman yang akan kita pelajari hari ini. Yang mana bahasa pemrograman itu sendiri akan diterjemahkan oleh compiler atau interpreter ke dalam bahasa mesin. Dan selanjutnya, mengapa perlu kita belajar pemrograman? Di sini kita akan mengetahui, teman-teman. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis. Yang kedua, membantu menyelesaikan masalah sehari-hari dengan komputer. Yang ketiga, membuka peluang dalam dunia kerja, dalam software developer, data scientist, dan web developer. Algoritma dan logika pemrograman. Di sini, sebelum kita mempelajari lebih jauh dalam bahasa pemrograman, terdapat algoritma dan logika pemrograman itu sendiri. Dan berikut pembahasan dari algoritma. Algoritma itu sendiri adalah langkah-langkah logis dan terurut untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh, masalah menentukan bilangan ganjil dan genap. Di sini dalam bahasa pemrograman dibutuhkan algoritma. Dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan handphone itu sendiri. Handphone itu sistemnya menggunakan algoritma, teman-teman. Apa yang kita cari itu yang akan muncul di tampilan layar kita. Di sini ada tahap-tahapannya. Yang pertama, input sebuah angka. Ini proses dari masalah menentukan bilangan ganjil dan genap. Yang kedua, dalam proses ini cek apakah angka habis dibagi 2. Jika habis dibagi 2, hasilkan output genap.
Jika nilai tidak habis dibagi 2 akan menghasilkan nilai ganjil. Selanjutnya di sini ada flowchart. Flowchart apa sih teman-teman? Flowchart adalah diagram alir yang menggambarkan alur logika. Sebelum kita membuat program itu sendiri, kita sebagai programmer akan menyusun program itu teman-teman. Nah, menyusun program itu dinamakan flowchart atau diagram alir. Dan dengan urutan langkah-langkah dalam suatu proses, algoritma atau program. Flowchart menggunakan simbol-simbol teman-teman. Simbol-simbol grafis yang dihubungkan dengan garis panah untuk menunjukkan arah aliran. Berikut ada contoh dari gambaran flowchart. Nah, berikut contoh gambar flowchart teman-teman. Di sini kita sebelum membuat program. Jadi susunan diagram alir ini mempunyai fungsi-fungsi tertentu teman-teman. Di sini kotak mulai yang di bawah ini kondisi if yang mana memiliki pilihan jika iya diteruskan atau jika no akan berhenti program itu. Nah, di sini yang terakhir ada pseudocode. Apa sih pseudocode itu? Pseudocode adalah cara menuliskan algoritma dalam bentuk bahasa sederhana yang menyerupai bahasa pemrograman, tetapi tidak terikat aturan sintaksnya teman-teman dari bahasa pemrograman tertentu. Nah, struktur dalam pseudocode itu yang pertama ada input teman-teman. Input yang mana bertugas menerima data dari pengguna. Yang kedua di sini ada yang namanya proses. Proses itu langkah-langkah logika atau perhitungan yang kita buat teman-teman sebelum membuat pemrograman. Yang ketiga ada output. Nah, output itu sendiri menampilkan hasil dari pemrograman kita. Selanjutnya ada contoh dari pseudocode teman-teman. Nah, pseudocode ini hampir mirip dengan bahasa pemrograman, tapi dia tidak terikat dalam sintaks itu sendiri. Nah, di sini ada mulai input angka. Nah, jika angka mod atau dibagi 2 yang menghasilkan 0, maka tulisan bilangan itu angka genap, teman-teman. Dan jika tidak, if no, tulis bilangan ganjil atau menghasilkan output ganjil. Nah, di sini ada bahasa pemrograman selanjutnya, teman-teman. Nah, bahasa pemrograman adalah bahasa khusus yang digunakan oleh manusia atau programmer untuk memberikan instruksi kepada komputer agar komputer dapat menjalankan perintah tertentu. Komputer hanya bisa menerima atau mengerti bilangan biner, teman-teman. Nah, bilangan biner itu hanya angka 0 dan 1. Karena manusia sulit menulis langsung dengan biner, maka dibuatlah bahasa pemrograman sebagai jembatan komunikasi antara manusia dan komputer. Nah, fungsi bahasa pemrograman itu sangat banyak, teman-teman. Fungsi bahasa pemrograman itu memberi instruksi kepada komputer untuk melakukan tugas apa yang kita perintahkan. Yang kedua, mewujudkan algoritma ke dalam bentuk yang dieksekusi komputer. Yang ketiga, membuat aplikasi. Nah, ini termasuk fungsi dari bahasa pemrograman ya, teman-teman. Jika kita menguasai bahasa pemrograman, kita dapat membuat aplikasi dalam bentuk desktop, web, mobile, game, atau IoT atau IoT. Yang keempat, mengontrol
perangkat keras, misalnya robotik atau microcontroller, mengolah data, big data, AI, machine learning. Klasifikasi bahasa pemrograman di sini terdapat 3 tingkatan, teman-teman. Klasifikasi bahasa pemrograman yang rendah yaitu bahasa tingkat rendah. Yang kedua, bahasa tingkat menengah. Yang ketiga, bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat rendah. Tingkat rendah di sini memiliki ciri-ciri, teman-teman, terkait dengan bahasa mesin, sulit dipahami manusia. Contohnya, mesin code, dan untuk kelebihannya sangat cepat, efisien, dan kekurangannya itu sendiri sulit dipelajari dan tidak portable. Dan bahasa tingkat menengah mendukung kontrol hardware tetapi masih bisa dipahami manusia, teman-teman. Contohnya di sini ada bahasa pemrograman C dan C++. Banyak digunakan untuk sistem operasi, driver, dan embedded system. Dan selanjutnya yang terakhir, bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi ini mudah dipahami oleh manusia, dekat dengan bahasa sehari-hari kita. Contohnya di sini ada Python, Java, PHP, dan JavaScript. Nah, portable itu sendiri dia bisa dijalankan di berbagai platform, teman-teman. Yang terakhir, dia lebih lambat daripada bahasa rendah karena membutuhkan penerjemahan atau yang disebut dengan compiler. Thank you. Terima kasih teman-teman telah mengikuti materi pada hari ini, yaitu mempelajari bahasa pemrograman. Semoga teman-teman dapat memahami pelajaran kali ini dan membuat teman-teman menjadi semangat mempelajari bahasa pemrograman. Terima kasih teman-teman.